warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raihan Nasution. Di sini saya akan menjelaskan materi fikih mengenai penyembelihan ternak, pemburuan hewan liar, dan teknik penentuan makanan halal. Baiklah, di sini yang pertama teknik penentuan makanan halal. Berikut haram lizatihi. Yang pertama haram lizatihi. Di sini 10 jenis hewan yang diharamkan dalam surah Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Kemudian yang kedua, di sini haram karena binatang buas yang digunakan untuk memangsa binatang lain seperti singa dan macan tutul. Rasulullah SAW telah melarang, yakni Rasulullah melarang makan semua binatang yang mempunyai taring. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, haram karena binatang yang berkuku tajam yang digunakan untuk melukai mangsanya seperti burung elang dan burung gagak. Rasulullah SAW dalam sabdanya, yakni dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW melarang makan semua binatang yang mempunyai taring dan semua binatang yang berkuku tajam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian nomor 4, haram karena disuruh membunuhnya. Yang kelima, haram karena dilarang membunuhnya. Yang keenam, haram karena menjijikkan. Yang ketujuh, haram karena hidup di dua alam, sepertinya contohnya kodok maupun buaya dan lain-lainnya. Berikutnya yang kedelapan, potongan hewan hidup. Dan yang terakhir, yang kesembilan, jenis makanan yang dapat membahayakan badan atau akal manusia. Adapun haram li ghairihi, yang pertama, diperoleh dari cara batil atau merugikan orang lain. Yang kedua, diperoleh dari hasil kerja tidak jujur. Yang ketiga, diperoleh dari usaha yang haram. Yang keempat, mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan. Dan yang kelima, diperoleh dari jalan riba. Itulah haram li ghairihi. Kalau yang saya sebutkan yang pertama tadi adalah haram li zatihi, teman-teman. Baiklah, selanjutnya penyembelihan hewan ternak. Penyembelihan hewan ternak adalah melenyapkan ruh binatang agar dapat dikonsumsi dengan cara yang telah ditentukan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain, yang pertama, penyembelihan boleh seorang muslim laki-laki ataupun perempuan yang sudah balik, atau anak kecil yang sudah mumayyiz dan berakal sehat. Dan yang kedua, ahli kitab. Dan penyembelihan ada dua cara, yaitu yang pertama, hewan yang dapat disembelih di bagian leher hendaknya disembelih di bagian leher tersebut. Tapi apabila hewan tidak dapat disembelih di bagian leher, maka penyembelihannya boleh dengan melukai bagian badan manapun. Seterusnya, alat penyembelihannya dianjurkan dengan alat yang tajam, terbuat dari logam atau terbuat dari selain logam, asalkan tidak terbuat dari gigi, kuku, dan tulang. Sunnah-sunnah penyembelihan antara lain, yang pertama, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, dan sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, orang yang menyembelih dan hewan yang disembelih menghadap ke arah kiblat. Dan yang seterusnya, memotong al-wadajain. Apa itu al-wadajain? Al-wadajain adalah dua urat yang ada di kiri dan di kanan. Selain memotong al-hukum dan al-mari. Berikutnya, memposisikan binatang dengan posisi tidur miring. Baiklah, lanjut teman-teman, yakni ke pemburuan hewan liar. Yakni di sini ada syarat-syarat pemburuan hewan liar. Jadi ada 4, yaitu yang pertama, binatang pemburu sudah dilatih. Apabila disuruh lari, maka ia lari. Yang kedua, kalau si pemilik menyuruh berhenti, maka hewan pemburu tadi berhenti. Berikutnya, ketika binatang pemburu telah membunuh,
hewan buruannya, maka ia tidak makan sedikit pun. Apabila hewan tadi masih makan, berarti itu belum masuk kriteria atau syarat-syarat pemburuan hewan liar, ya teman-teman. Selanjutnya, kejadian-kejadian di atas sudah berulang kali berturut-turut. Hitungan berulang kali itu dinilai oleh pakar ahli hewan. Jika hewan pemburu tidak memenuhi syarat-syarat di atas, maka binatang buruannya haram dimakan. Kecuali jika hewan buruannya masih hidup, maka harus disembelih dahulu sebelum dimakan. Jadi, ini yang saya sebutkan tadi adalah syarat-syarat pemburuan hewan liar, teman-teman. Jadi apabila kita ingin memburu dan dapat hasil buruan kita itu sah untuk dimakan atau tidak haram, halal, maka harus memenuhi syarat-syarat pemburuan ini ya teman-teman. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman pada materi kita pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila saya banyak salah kata, tolong dimaafkan, karena kebenaran hanya milik Allah semata. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.